Di VT sebelumnya saya membahas tentang fardunya mandi wajib. Ya, fardunya mandi wajib ada dua. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi sebenarnya kalau mau asal sah aja itu dengan hanya niat kemudian meratakan air ke seluruh tubuh itu sah mandi wajibnya gitu. Ini mandi wajib yang fardunya saja bisa jadi solusi kalau kita mandi wajib dalam keadaan airnya terbatas atau waktunya yang terbatas. Misal suci dari haid ya, suci dari haid di jam 3 kurang 5 menit. Misalkan masuk waktu asarnya di jam 3 pas. Berarti kita hanya punya waktu 5 menit nih. Ya, di waktu zuhur, sebelum waktu zuhur habis cuma tinggal 5 menit. Maka dengan mandi wajib yang fardunya saja itu bisa jadi solusi supaya mandi wajibnya cepat supaya kita bisa melaksanakan sholat zuhur masih pada waktunya begitu. Nah, namun apabila waktu kita itu luas, air juga banyak, maka tentu mandi wajib ya. Jangan cuma fardunya saja, sayang-sayang banget nih karena ada kesunahan-kesunahannya ya. Yang membuat kita ini dapat pahala tambahan. Nah, apa saja kesunahan-kesunahan dalam mandi wajib? Ya, ada banyak. Ini diantaranya ya ada di kitab Taqriratus Sadidah halaman 120. Kesunahan-kesunahan dalam mandi wajib yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua adalah siwak ya atau menyusur. Ini bagusnya sih pakai kayu arok ya, yang dibasahi dulu. Tapi kalau nggak ada kayu arok, pakai sikat gigi pun ya, kita gosok gigi juga tak apa-apa. Asal diniatkan aja pas gosok giginya, kita niatkan di hati itu niatnya siwak. Kemudian yang ketiga adalah berdiri. Yang keempat, menghadap ke kiblat ya saat mandi wajibnya. Yang kelima, membasuh ya kedua telapak tangan ya sebelum mandi wajib. Apalagi kalau kita misalkan mau nyiduk air dari bak langsung pakai tangan itu ya. Itu lebih disunahkan lagi, sunnah membasuh kedua telapak tangan. Gitu. Kemudian yang keenam, sunnah madmadah dan istinsyak, yakni berkumur-kumur itu sunnah. Kemudian menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya itu juga sunnah. Kemudian yang ketujuh yakni sunnah pipis dulu ya sebelum mandi wajib, bila mana ya sebelumnya itu alasan mandi wajibnya karena misalkan hubungan suami istri atau karena keluar air mani. Hikmahnya apa? Supaya sisa-sisa si air maninya ini keluar dengan pipis tersebut. Kemudian yang kedelapan, menghilangkan dulu kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita sebelum mandi wajib ya. Mau kotoran itu berupa tanah, mau itu berupa make up ya, sebenarnya umum bukan mesti sesuatu yang kotor. Pokoknya sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit itu kita bersihkan pokoknya. Kemudian yang kesembilan, wudhu sebelum mandi wajib ya. Wudhu sebelum mandi wajib ini sunnah. Artinya kalau tidak wudhu dulu pun ya mandi wajib tetap sah. Gitu. Kemudian yang 10, lebih memperhatikan ketika membasuh bagian-bagian tubuh ya. Bagian tubuh yang istilahnya tersembunyi ya, kayak lipatan-lipatan tubuh ya. Kemudian seperti bagian telinga luar itu kan ada lipatan-lipatannya gitu. Atau sudut-sudut mata itu harus lebih berhati-hati atau harus lebih kita perhatikan deh sampainya air ke bagian tersebut. Kemudian yang ke-11 adalah menyela-nyela rambut gitu. Saat kita mengguyurkan air ke kepala ya ke rambut itu sambil disela-sela supaya airnya itu masuk ke bagian dalam. Itu sunnah ya. Kemudian yang ke-12, menggosok-gosok. Ya, sebenarnya mandi cuma diguyur aja tanpa digosok-gosok sah, tapi sunnahnya sambil digosok-gosok begitu. Yang ke-13, sunnah mendahulukan bagian yang kanan dulu, baru habis itu bagian yang kiri. Kemudian yang ke-14, sunnah 3 kali, guyur kepala 3 kali, guyur bagian depan kanan 3 kali, bagian belakang kanan 3 kali, bagian depan kiri 3 kali, bagian belakang kiri 3 kali. Jadi sunnahnya 3 kali. Kalau memang airnya ada ya, tidak terbatas gitu. Kemudian yang ke-16, mandi wajibnya sambil menutup aurat. Minimal itu ya, bagian kemaluan depan dan kemaluan belakang, walaupun kita sedang di kamar mandi tertutup, gak ada siapa-siapa,
tetap itu ya, kita disunahkan menutup bagian kemaluan depan dan belakang, artinya tetap pakai celana dalam gitu ya, disunahkan seperti itu. Kemudian 17, air untuk mandi wajibnya ini sunnah jangan kurang dari 1 sok ya, jadi minimal 1 sok. Baginda Nabi itu mandi wajib 1 sok cukup. Kita minimal 1 sok ya, lebih gak apa-apa. Pokoknya jangan kurang, karena kalau kurang takutnya ada bagian tubuh yang tidak terkena air begitu. Nah, 1 sok ini kira-kira ukurannya kalau pakai liter itu 3,1 liter. Nah, usahakan minimal 1 sok, jangan di bawah 1 sok ya sunnahnya. Kemudian yang ke-18, usahakan mandi wajib itu ya, sunnahnya mandi wajib di tempat yang tidak terkena cipratan-cipratan air. Itu kalau memang bisa ya, ini sunnah bukan wajib. Kalau memang gak bisa ya gak apa-apa ya, karena memang hukumnya sunnah. Nah, itulah kesunahan-kesunahan dalam mandi wajib. Insya Allah di VT selanjutnya akan membahas tata cara mandi wajib dari mulai awal sampai akhir beserta kesunahannya. Sekian, semoga bermanfaat dan mudah difahami. Saya sertakan keterangan kitabnya di akhir.